Keajaiban kehidupan di muka bumi berasal dari air. Tanpa air, kehidupan di muka bumi tak mungkin hadir. Peradaban-peradaban besar dalam sejarah manusia pun berawal dari tepian sungai, termasuk peradaban Tarumanegara di tepi Sungai Citarum. Berabad-abad kemudian, Sungai Citarum tetap menjadi sumber penghidupan. Salah satunya melalui bendungan yang menampung debit airnya untuk dimanfaatkan menjadi sumber penghidupan. Bendungan Insinyur Haji Juanda, atau yang dikenal juga dengan sebutan Bendungan Jatiluhur, adalah bendungan terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di Asia Tenggara. Survei untuk pembangunan bendungan ini sudah dimulai sejak tahun 1800-an, sejak masa penjajahan Belanda. Baru kemudian di tahun 1957, pembangunan dimulai. Dengan seremoni peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden Soekarno. Proyek pembangunan bendungan ini memberdayakan masyarakat di sekitar Jatiluhur. Ribuan masyarakat sekitar terlibat untuk pembangunan salah satu mega proyek bangsa ini. Pengerjaan bendungan Sungai Citarum dilakukan selama 10 tahun. Pembangunan ini merujuk pada metode dan sistem pembangunan bendungan Aswan yang membendung Sungai Nil di Mesir. Panjangnya masa pembangunan mega proyek ini melewati masa pergantian presiden. Setelah 10 tahun pembangunan berlangsung, peresmian bendungan dilakukan oleh Presiden Soeharto. Sebagai bentuk penghormatan kepada Insinyur Haji Juanda Kartawijaya atas perjuangannya mencarikan dana untuk pembangunan, bendungan Sungai Citarum ini dinamai Bendungan Insinyur Haji Juanda. Bendungan Insinyur Haji Juanda membendung 4.500 km persegi dari luas daerah Sungai Citarum. Bendungan ini memiliki peran yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Bendungan Haji Juanda ini dibangun tahun 1967 dan berfungsi hingga saat ini, yang saat ini dikelola oleh Perum Jasa Tirta II, di mana manfaat dari bendungan Jatiluhur ini memberikan suplai air baku kepada masyarakat di Jawa Barat, khususnya Jawa Barat Utara, di Provinsi Banten, di Provinsi DKI. Kemudian airnya juga dipakai untuk mengalirkan listrik sebesar 187 MW yang berguna untuk masyarakat Jawa Bali. Air dari bendungan Jatiluhur ini juga dipakai untuk masyarakat petani di Jawa Barat Utara seluas 220.000 hektar, di mana kalau kita berhitung produksi dari padi tersebut adalah setara dengan 3,3 juta ton per tahun. Di mana kalau kita hitung biayanya adalah sebesar 17,5 triliun rupiah per tahun. Nah, itu semua adalah kontribusi yang diberikan oleh kami dari Perum Jasa Tirta II. Airnya adalah gratis dan tidak dibayar oleh petani, sehingga itu adalah suatu sumbangsih dari Bendungan Haji Juanda ini kepada negara dan kepada masyarakat petani di Jawa Barat bagian utara. Agar tetap bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat, Bendungan Insinyur Haji Juanda harus dipelihara dengan baik agar tetap optimal dalam menjalankan fungsinya. Salah satu pemeliharaan yang rutin dilakukan adalah pengeringan dan inspeksi tail race. Di tahun 2021, Jasa Tirta II melakukan inspeksi tail race kanan Bendungan Insinyur Haji Juanda sesuai dengan peraturan Menteri dan prosedur inspeksi saluran bawah atau tail race yang berlaku. Tail race adalah satu-satunya bagian dari bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air dari Bendungan Jatiluhur ke arah hilirnya, yaitu Sungai Citarum dan saluran lain yang ada dalam pengelolaan Jasa Tirta II lainnya. Sejak tahun 1967, pengeringan dan inspeksi tail race dilakukan secara rutin setiap 5 tahun sekali. Agenda rutin ini dilakukan secara bergantian. Tail race kiri dan kanan agar selama pengerjaan Jasa Tirta II tetap bisa menjalankan fungsi suplai air ke masyarakat.
Inspeksi ini dilakukan untuk mengetahui daya dukung konstruksi bendungan. Misalnya seperti menginspeksi ada tidaknya kebocoran maupun perawatan lainnya. Nah, kami berharap pada waktu pengeringan tersebut, masyarakat di hilirnya yang mendapatkan manfaat dari bendungan ini bisa memahami bahwa terjadi pengurangan aliran pada daerah hilirnya. Nah, masyarakat seperti pengguna air, kemudian listrik, air baku, mohon untuk memahami bahwa pada saat ini kondisi ini dalam waktu 1 atau 2 bulan ini ada perbaikan failure rate di bendungan Haji Juanda ini. Saya kira itu yang harus disosialisasikan. Sebelum semua kegiatan pengeringan dan inspeksi dilakukan, Jasa Tirta II telah melakukan persiapan berupa FGD dengan para ahli dan juga sosialisasi ke para stakeholder. Para stakeholder yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah institusi pemerintahan dan juga para pelaku industri yang memanfaatkan air baku hasil dari bendungan Insinyur Haji Juanda. Yang pertama, kita melakukan efisiensi pemberian air secara maksimal ya. Kita sudah menghitung berapa yang dibutuhkan di hilir, kita berikan sesuai dengan perhitungan. Tidak ada kelebihan air yang kita berikan. Yang pertama itu, kemudian yang kedua kita mengupayakan TMC, teknologi modifikasi cuaca. Itu nanti kita akan lakukan di akhir musim hujan. Pada saat di seluruh wilayah sudah tidak ada resiko-resiko banjir. Perkenalkan, nama saya Ranta Rodiana dari kelompok Tani Mandiri Desa Purwamekar. Karena orang tua saya dari petani, ya sampai sekarang ya saya ikut orang tua jadi petani juga. Kalau misalkan per hektar biasanya sih 6 ton gitu hasilnya. Kadang-kadang ya 7 ton, ya kadang-kadang di bawah gitu kalau lagi tergantung hasilnya aja dari kondisi padinya aja gitu kalau lagi bagus. Banyak sekali sih kalau musim-musim kemarau gitu, kalau dari PJT ngasih air itu aduh manfaatnya banyak sekali Pak. Apalagi buat petani-petani daerah sini yang emang mayoritas kebanyakan petani gitu untuk mengairi sawah-sawah yang sedang tumbuh gitu Pak. Baik, terima kasih. Untuk seksi irigasi sendiri, kita mengelola sawah itu kurang lebih 45.000 hektar. Dan saya sendiri sebagai pengamat kerawang, saya mengelola sekitar 1.812 hektar. Di antaranya SS Jati itu terdiri dari 484 hektar. Nah, kemudian panjang saluran sendiri kurang lebih 4.012 meter atau 4 kilo 12 meter. Ini kan ada istilahnya buka tutup pintu. Karena buka tutup pintu tersebut kan kita utamakan untuk pembagian air ya. Pengelolaan sumber daya air oleh Jasa Tirta II dilakukan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan air untuk para penerima manfaatnya, terutama untuk petani seperti Pak Ranta. Tanpa adanya suplai air yang cukup, mata pencaharian Pak Ranta dan petani lain akan terganggu. Manfaatnya air bagi saya itu untuk mengairi sawah. Kalau tidak ada air, ya nggak bisa panen lah, gagal panen lah gitu. Jaminan kepada masyarakat dan stakeholder kita pastikan bahwa akan terlaksana dengan baik. Bicara dari sisi dampak negatif, bisa saya katakan tidak ada. Kenapa? Karena kita sudah merencanakan kegiatan pengeringan teroris ini pada waktu yang tepat, pada musim yang tepat, sehingga seluruh kebutuhan air di hilir itu masih bisa tergantikan oleh air hujan untuk yang irigasi. Nah, sedangkan yang air minum dan air industri itu semuanya masih bisa kita pasok dari Jatiluhur. Jasa Tirta II memastikan pasokan air melalui kegiatan operasionalnya menyalurkan air kepada para petani melalui kanal-kanal irigasi.
Terkadang, penyaluran air dibantu dengan pompa untuk mendorong laju air. Salah satu jenis pompa yang dimiliki oleh Jasa Tirta adalah pompa Riva. Dalam pekerjaan pengeringan dan inspeksi tail race, pompa ini memegang peranan penting. Pompa Riva ini adalah tool atau alat yang sangat penting untuk kegiatan pengeringan ini. Karena fungsi pompa ini untuk dewatering, terowongan ataupun teres ataupun saluran bawah sepanjang 260 ini yang bekerja untuk mengeringkan itu pompa Riva itu. Jadi pompa itu akan mengeringkan saluran bawah ini, teres ini, dan akan membuang ke sebelah kiri teresnya dan akan mengalir ke hilir. Jadi kemarin kita evaluasi, kita analisa semua. Jadi kita perbaiki dari sistem elektrik dan sistem mekaniknya, terutama di motor pompanya. Jadi supaya selama pengeringan ini kehandalan pompa ini bisa kita jamin untuk menanggulangi bila ada terjadi bocoran. Pekerjaan besar berupa inspeksi dan pengeringan tail race dilakukan oleh Jasa Tirta II untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai pengelola sumber daya air dari Bendungan Insinyur Haji Juanda agar ketahanan pangan bisa terus terjaga. Terima kasih banyak kepada PJT yang mana telah memberikan pasokan air yang begitu cukup untuk Desa Puramekar, sehingga di Desa Puramekar terutama di kelompok tani saya bisa melaksanakan bercocok tanam, dan sehingga beberapa hari lagi akan bisa menghasilkan padi, Pak. PJT 2 ini mendapatkan amanah untuk mengoperasikan prasarana SDA yang sudah dibangun oleh pemerintah dan sudah memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder dan masyarakat. Prasarana utama kita adalah Bendungan Juanda. Itu kita operasikan sehari-hari. Dan prasarana lain adalah jaringan irigasi Jatiluhur Utara. PJT 2 berupaya untuk bisa memberikan manfaat atau benefit terhadap pengelolaan SDA di wilayah Sungai Citarum, sehingga manfaat tersebut secara maksimal bisa diperoleh oleh seluruh stakeholder di bidang irigasi melalui ketahanan pangan, di bidang energi melalui ketahanan listrik, kemudian di bidang air minum serta air bersih. Kegiatan operasional sehari-hari yang dilakukan untuk memberikan manfaat ini membutuhkan kerja keras dari keluarga besar Jasa Tirta II. Kegiatan operasional berlangsung selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Panjangnya kegiatan operasional membuat para pekerja harus merelakan diri berpisah sementara dari keluarga tercinta demi menjalankan tugas. Ya pokoknya jam berapa aja kita harus siap gitu. Kalau misalkan kita lagi dituntut produksi, jam berapa aja kita harus siap. Ya suka duka sih, ada senengnya, ada ya kadang ada capeknya juga gitu kan. Ya kita bisa kumpul-kumpul sama teman-teman juga udah. Ya kalau ada pekerjaan yang berat gitu kayak overhaul terus apa, kita tuh bisa canda tawa sama teman-teman gitu kan. Meskipun itu pekerjaan berat gitu. Jauh dari keluarga, ya kadang-kadang itu. Cuman ya itu kan ada jadwalnya juga, nggak tiap hari. Ya kecuali kalau misalkan kita gantian sama temen gitu kan. Udahlah kamu Sabtu Minggu, saya Senin sampai Jumat gitu. Karena saya di sini gitu, jauh dari keluarga, biar saya Sabtu Minggu bisa libur gitu. Kegiatan operasional sehari-hari yang dilakukan oleh Sena dan rekan-rekannya harus mengalami penyesuaian ketika inspeksi rutin 5 tahunan di tail race dilakukan. Salah satu persiapan dalam kegiatan rutin ini adalah pemeriksaan kondisi serta perbaikan dari gantry crane, salah satu elemen penting dalam proses pengeringan tail race. Oke, jadi gantry crane ini juga kita perbaiki total dan kita juga kalibrasi dan kita minta sertifikasi untuk meyakinkan bahwa kekuatan angkat alat ini masih mumpuni untuk itu ya. Jadi semua kita perbaiki dari sistem mekaniknya, sistem hidroliknya, sistem motor jalannya, semua kita perbaiki dan kita punya sertifikat untuk itu setelah kita perbaiki. Gantry crane ini peralatan kedua yang sangat penting, yaitu dia fungsinya sebagai alat angkat stop lock untuk menutup
ujung dari saluran ini supaya menahan air yang dari depan ataupun dari hilirnya agar tidak masuk lagi ke terowongan yang mana sudah dikeringkan oleh pompa Riva ini. Jadi dua alat ini sangat penting sekali. Persiapan perbaikan yang dilakukan untuk mendukung pengeringan dan inspeksi tail race ini untuk memastikan kerja keras keluarga besar Jasa Tirta II bisa berlangsung dengan lancar di masa depan. Pengeringan tail race di Bendungan Insinyur Haji Juanda dimulai dari penutupan saluran bawah air. Pekerjaan ini memerlukan keahlian khusus dari tim penyelam untuk bisa memastikan tidak ada air yang mengalir ke dalam saluran sebelum dikeringkan. Oh ya, kita ada kontrak, ada kerjasama penyelam untuk, yaitu tugasnya pertama melaksanakan kegiatan yang di bawah air. Nah, itu fungsinya utamanya. Seperti saya tadi, pengecekan pipa, penyumbatan bocoran-bocoran di pintu utama, dan penyumbatan bocoran di stop lock. Jadi utama kegiatan penyelam itu yang di bawah air. Pekerjaan penutupan saluran ini membutuhkan tingkat keahlian pekerja yang sangat tinggi karena kondisi saluran bawah air di Bendungan Insinyur Haji Juanda cukup menantang. Tantangan yang utama adalah fresh water atau air tawar, beda dengan air laut, ya kan? Karena kita berada di ketinggian. Kemudian yang tantangannya kedua terutama sini ada ekstrim, karena kedalaman cukup ekstrim 40-50 meter. Kemudian cuacanya kadang angin, kadang berombak. Kemudian visibility-nya sangat pendek sekali, hanya berkisar 30, paling panjang 1 meter, itu pun paling maksimal. Kalau air keruh udah zero visibility. Memang tantangan yang cukup dalam dan gelap dan dingin, kemudian masuk di ruang-ruang yang sempit, masuk ke lorong-lorong. Nggak semua orang penyelam mampu seperti itu, ya kan? Pekerjaan bawah air dengan tantangan yang tinggi membutuhkan koordinasi padu antara semua pihak yang terlibat. Jasa Tirta II harus memastikan ketepatan dan efektivitas kerja yang optimal agar bisa mencapai hasil sesuai dengan rencana kerja. Pertama kita tutup dulu pintu utama. Ya, pintu teres ini adalah jalan keluar aliran untuk turbin 1, 2, 3. Jadi dikarenakan ada kegiatan ini, turbin 1, 2, 3 itu mati. Ya, jadi turbin itu akan ditutup oleh pintu utama. Nah, setelah ditutup, itu kemungkinan ada bocoran, itu akan dilaksanakan penutupan bocoran oleh penyelam. Kita harus bocoran itu di bawah 0,5 bar. Bila di bawah 0,5 bar, berarti bocoran sudah bisa aman. Setelah pintu utama ditutup, baru kita laksanakan penurunan stop lock untuk menutup di hilirnya sampai 7 segmen. Bila sudah tutup, maka penyelam akan bekerja melihat juga bocoran antar segmennya. Bila sudah diatasi, maka dari hulu dan hilir sudah tertutup. Nah, itulah bekerja pompa Riva nanti untuk mendewatering air itu yang terowongan sepanjang 260 meter ini akan membuang air ke sebelah kiri dan dialirkan ke hilir. Seperti biasa kita safety induction, safety briefing, kemudian kita turunkan penyelam yang pengalaman dulu pernah masuk di dalam. Sebelum diturunkan biasanya kita cleaning bottom dulu. Seperti ini biasanya bottomnya dasarnya itu ada lumpur, ada besi, batu yang sudah madat kan sudah bertahun-tahun. Maka kita besok gunakan airman untuk membongkar itu sehingga bottomnya clear, bisa untuk menurunkan pintu-pintu teres ini. Sambil kita cek satu persatu bagaimana kebocorannya. Proses penurunan stop lock membutuhkan waktu cukup panjang, menguras tenaga, dan juga konsentrasi para pekerja yang terlibat. Meski sangat menguras energi, pekerjaan ini tetap dilakukan dengan penuh dedikasi untuk memastikan suplai air untuk kehidupan masyarakat tetap terjamin.
Lebih dari 2 miliar kubik air dikelola oleh Jasa Tirta II di Bendungan Insinyur Haji Juanda Jatiluhur. Air ini berasal dari 7 mata air sumber dari Sungai Citarum, yaitu Cikahuripan, Cikawedukan, Cisanti, Cikaloberes, Cisadane, dan Cikadugalan. Aliran air dari 7 mata air ini berjalan jauh untuk melayani kebutuhan masyarakat di sebelah timur, barat, dan utara bendungan. Asli 80% petani, Pak. Itu turun-temurun, Pak, dari nenek moyang lah. Itu nenek moyang saya dulunya petani, ya mungkin saya juga sekarang jadi petani begitu. Manfaatnya banyak sekali, Pak. Intinya kalau tidak air ya mungkin kami selaku petani tidak bisa menggarap sawah, Pak. Untuk saya pribadi, jenis seperti air pribadi ya, untuk saya pribadi itu bagaikan jantung. Ibaratnya itu udara. Tanpa air saya nggak bisa beraktivitas. Tanpa air saya tidak bisa mendapatkan penghasilan, dan tanpa air pun saya tidak bisa membuat produk dari kopi itu sendiri. Tail race merupakan saluran yang paling memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan para penerima manfaat air Jasa Tirta II. Tanpa saluran ini, air tidak akan bisa tersalurkan ke arah hilir untuk mereka. Pengeringan tail race dilakukan untuk memastikan kepentingan masyarakat dan para stakeholder tetap terpenuhi, karena itu adalah salah satu tugas dari Jasa Tirta II. Bahwa pemanfaat dari bendungan ini adalah para stakeholders yang memanfaatkan pertama untuk listrik. Listrik adalah pasokan air dari bendungan ini mengalirkan kepada PLTA dan memberikan listrik. Listrik itu tersebut dipakai untuk koneksi penambahan listrik di koneksi Jawa Bali. Kemudian yang kedua adalah memberikan pasokan untuk air irigasi. Air irigasi ini diberikan untuk masyarakat petani yang ada di daerah Jawa Barat Utara, di Indramayu dan sekitarnya, Karawang. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pasokan air baku. Air baku ini memang sangat dibutuhkan untuk masyarakat terutama di DKI Jakarta. Sejak dibangun tahun 57 dan selesai di tahun 67, PJT2 itu sudah memiliki PLTA yang itu masuk dalam kelompok energi baru terbarukan dengan kapasitas 187,5 MW. Nah, kemudian setelah itu kita juga sudah membangun mikrohidro dengan kapasitas 2 kali 3,5 MW. Nah, ke depan dengan adanya potensi EBT yang ada di wilayah kerja Perum Jasa Tirta II, ini kita sudah mengidentifikasi di waduk itu kita punya potensi 400 MW untuk PLTS Apung. Sementara adanya perbedaan ketinggian antara outlet Cirata dengan waduk Jatiluhur ini punya potensi 760 MW untuk dikembangkan sebagai listrik, namanya pump storage. Nah, kemudian juga kita punya potensi di lahan untuk ground mounted PLTS itu 50 MW dan ini sudah masuk di dalam roadmap kita 5 tahun mendatang. Saluran tail race memiliki beban kerja yang cukup besar dalam kegiatan pengelolaan air di Bendungan Insinyur Haji Juanda. Fungsi penyaluran air serta pembangkitan energi listrik bergantung pada lancarnya kinerja saluran ini. Inspeksi berkala 5 tahunan dilakukan untuk menjaga kinerjanya. Oke, setelah kering ini, maka pertama kita berkoordinasi dengan Kementerian PUPR melalui Bintek untuk mengecek kekuatan beton. Mereka ada alat-alat uji untuk menguji kekuatan betonnya, bocorannya, apakah bocoran di bawah ini membawa partikel-partikel, membawa partikel berarti ada bocoran, berarti ada gerusan di dalam. Nah, juga kita melakukan pekerjaan-pekerjaan minor yang tidak terlalu besar seperti yang ada rompa-rompa itu kita perbaiki. Seperti itulah. Jadi kita koordinasi untuk ada 5 atau 4 item uji untuk yang kita berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Perlu diketahui bahwa meskipun ada pengurangan fungsi dari Jatiluhur ini, untuk lebih melestarikan fungsinya, kami di Perum Jasa Tirta II ini tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat di hilirnya
dengan memberikan semacam yang kita sebut giliran. Jadi bergilir, tetapi suplai tetap aman dan kami berharap ini tidak memberikan kekurangan dari pelayanan kami. Pelayanan yang dilakukan oleh kinerja Jasa Tirta II tidak hanya mengelola air yang ada di bendungan untuk kehidupan masyarakat. Pengelolaan yang dilakukan mulai dari hulu ke hilir, dari flora, fauna, hingga manusia. Jasa Tirta II tidak hanya melakukan fungsi pokok pengelolaan air di bendungan, tapi juga memberikan sumbangsih lebih kepada masyarakat dan lingkungan. Iya, pengelolaan sumber daya air di PJT 2 ini mengacu pada Undang-Undang Sumber Daya Air nomor 17 tahun 2019. Nah, yang dilakukan oleh PJT 2 untuk pengelolaan sumber daya air ini ada konservasi. Nah, diantaranya dilakukan melalui pengolahan lahan kritis, kemudian yang kedua itu pengelolaan limbah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan konsep culture based fisheries. Jasa Tirta II melakukan konservasi wilayah hulu Sungai Citarum melalui edukasi dan pembangunan infrastruktur biogas untuk mengurangi limbah kotoran hewan ke badan air. Ada beberapa program unggulan kita ya. Yang pertama itu kita ada namanya proyek biogas. Ya. Proyek biogas ini mungkin adik-adik ini pernah mendengar Pengalengan ya. Pengalengan itu terkenal sekali dengan susu ya. Di sana ada keju, ada susu dan produk-produk lainnya. Dan kita juga tahu semua kalau susu, keju dan lain-lain itu diproduksi dari hasil susunya sapi ya. Nah, sama di Pengalengan juga itu terdapat kurang lebih 36.000 ekor sapi ya yang ada di sana ya. Nah, selama ini para petani sapi itu membuang kotoran sapi itu ke sungai. Nah, bisa dibayangkan ya, 36.000 ekor sapi itu kurang lebih kotorannya itu 171 ton per bulan. Jadi sangat banyak ya. Nah, bagaimana cara kami menanganinya ya? Nah, kami membuatkan namanya biodigester ya. Dengan biodigester itu kotoran hewan kita sebutnya kohe biasanya ya, itu kita olah, kemudian bisa menjadikan gas ya, menjadi gas ya. Dan juga ada produk-produk lain seperti pupuk cair ya, kemudian ada casting dan lain-lainnya, itu juga bermanfaat dan bisa mempunyai nilai ekonomi ya. Nah, dari hasil gas tersebut ya, masyarakat itu bisa mendapatkan benefit kurang lebih 3 tabung gas per bulan. Jadi mereka bisa menghemat biaya hidup ya. Kemudian dari penjualan produk-produk ya, itu juga kurang lebih setelah kami hitung mereka bisa mendapatkan 450.000 sampai 500.000 per bulan. Konservasi di wilayah Hulu Citarum juga dilakukan melalui pembinaan petani kopi. Pertanian di hulu sungai dibina agar kualitas tanah dan air tanah yang diserap melalui area pertanian bisa meningkatkan kualitas air yang mengalir ke Sungai Citarum. Jika di hulu bersih dan berkualitas, maka kualitas air di bendungan dan air yang sampai ke masyarakat juga akan lebih berkualitas. Penanaman pohon di lahan kritis ini dilakukan dengan cara menanam kopi untuk menggantikan tanaman sayur-sayuran. Nah, lahan kritis ini bila dilakukan penanaman sayuran akan menimbulkan erosi sehingga itu akan meningkatkan sedimentasi di aliran Sungai Citarum yang akan mengurangi kualitas dari das. Nah, petani diharapkan mau mengalihkan sayur-sayuran ini menjadi tanaman kopi, dan ini sudah dilakukan di tahun 2018. Tahun ini sudah panen kopi kurang lebih 20 ton ya, dimana per kilonya itu sekitar 20.000 nilainya. Nah, sehingga itu sudah bisa menghasilkan sekitar 400 juta dalam 1 tahun. Nah, ini nilai tambah ekonomi yang bisa diberikan oleh PJT 2 kepada masyarakat di lahan kritis. Nah, namun kami juga
menyadari ada keterbatasan dari biaya maupun kemampuan perusahaan, harapan kami lagi nanti program ini bukan hanya PJT yang melaksanakan ya, tapi juga BUMN-BUMN lain yang mempunyai perhatian di bidang lingkungan ini bisa bergabung dengan kami supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Kualitas yang dijaga oleh Jasa Tirta II tidak semata hanya dalam hal kebersihan air, tapi juga kualitas penyaluran melalui jaringan saluran yang dikelola. Salah satunya dilakukan melalui pengeringan dan inspeksi tail race. Bendungan Juanda harus melakukan inspeksi besar 5 tahun sekali. Ini kita implementasikan di dalam program pengeringan tail race sebagai bagian dari inspeksi besar itu. Karena dari pengeringan tail race itu kita bisa menginspeksi secara visual, secara langsung kondisi tail race, bagaimana apakah tail race itu masih layak operasi atau perlu dilakukan adanya rehabilitasi minor, perbaikan kecil, atau apapun yang bisa menjamin bahwa tail race dan bendungan itu sendiri semuanya menjadi layak operasi. Jadi karena ini merupakan suatu pekerjaan spesifik ya, kemudian ini suatu pekerjaan yang technical grade-nya saya katakan cukup tinggi, cukup complicated, sehingga tahap persiapannya itu memerlukan beberapa aspek. Dan seluruh aspek itu kita rencanakan sebelumnya, kemudian kita validasi melalui suatu proses FGD. Kita melakukan focus group discussion bersama para stakeholder, Kementerian PUPR khususnya, para ahli bendungan, di mana mereka memberikan komentar, advice, dan masukan terhadap rencana pekerjaan yang kita sampaikan. Setelah itu mendapatkan validasi dari para stakeholder dan tenaga ahli, kita melakukan pekerjaan itu di lapangan. Ya, alhamdulillah, mungkin bagi rekan-rekan yang sudah sempat melihat ke dalam, itu kita bisa melihat ada air yang turun dari atap, dari struktur atas tail race, dan itu sudah kita pastikan bahwa itu merupakan drain hole atau kolektor drain. Jadi memang itu adalah tempat keluarnya air, bukan suatu bocoran. Ada 3 titik kalau tidak salah. Kemudian ada juga beberapa join yang keluar adanya air dari bawah, tapi itu merupakan air yang berasal dari tail race sebelah kiri. Dan itu sudah diketahui sejak masa pertama kali operasi Bendungan Juanda, dan atas saran dari para tenaga ahli bahwa itu memang dibiarkan seperti itu. Sebenarnya pengerjaan tail race ini adalah hal yang lumrah untuk mengetahui sebenarnya kondisi dari tail race itu sendiri, tapi faktor-faktor yang penting tentunya keamanan ya, safety dari pekerjaan itu sendiri. Jangan sampai nanti pekerja tentunya terganggu atau terancam keamanannya, K3. Lalu faktor-faktor lain adalah faktor-faktor bagaimana nanti memfungsikan di tail race itu. Apakah dia nanti setelah selesai semuanya berfungsi dengan baik. Alhamdulillah pelaksanaan pengeringan tail race ini dilakukan secara rutin, baik yang kanan maupun yang kiri. Ini adalah satu kewajiban yang sudah tercatat di dalam Permen PUPR nomor 27 tentang bendungan. Kenapa? Pada saat 5 tahun sekali kita lakukan inspeksi ataupun pemantauan bersama, dan contohnya hari ini, alhamdulillah tadi bersama dari Direktorat Pembina, Direktorat OP maupun dari BBWS Citarum juga melaksanakan bersama-sama, termasuk dari teman-teman dari PJT juga. Kepedulian terhadap kualitas pelayanan yang dimiliki oleh Jasa Tirta II dipertahankan dari mulai hulu sampai hilir. Begitu pula program kepedulian terhadap masyarakat yang dijalankan. Tidak hanya sebatas memberi bantuan, tapi juga pembinaan agar berkesinambungan. Kami juga memberikan bantuan bibit kopi sudah hampir 3-4 tahun yang lalu, dan kami ambil hasilnya. Salah satu konkretnya kita bisa membuka gerai Kopi Tarum ini. Kenapa disebut Kopi Tarum? Pasti bingung kan, Pak? Kopinya itu kami dedikasikan dari teman-teman di hulu yang sudah mau berbuat konservasi menanam kopi.
Waduk Jatiluhur ini sendiri pada waktu dibangun sudah ditujukan sebagai waduk serbaguna, sehingga fungsinya tidak hanya untuk irigasi, untuk listrik, tetapi juga untuk pariwisata. Nah, dengan fasilitas yang sudah ada ini, Perum Jasa Tirta II melakukan optimalisasi terhadap amenities yang sudah ada saat ini. Nah, kontribusi pariwisata terhadap total pendapatan PJT 2 saat ini sekitar 1%. Dan ini masih bisa dikembangkan lagi kontribusinya menjadi lebih besar dengan mengintegrasikan fasilitas-fasilitas ini dengan kegiatan yang berkaitan dengan edukasi, ekowisata, dan berkaitan dengan pengelolaan waduk. Jadi ke depan kita ingin Jatiluhur Valley and Resort ini menjadi hub pariwisata untuk wilayah yang menghubungkan Jakarta, kemudian Bandung, dan kota-kota besar yang ada di Jawa Barat, karena lokasinya Purwakarta ini ada di tengah-tengah. Nah, inilah yang menjadi keunggulan dari Jatiluhur. Badan air di Bendungan Insinyur Haji Juanda serta area di sekitarnya memiliki potensi sangat besar untuk pengembangan wisata, terutama wisata edukasi. Selaku salah satu BUMN, kami ditugaskan untuk mengelola sumber daya air, khususnya mengelola Sungai Citarum, sungai yang menjadi historical Jawa Barat, ya, banyak namanya dan sangat terkenal. Nah, salah satu tugas kami itu bagaimana mengelola surroundingnya, ya. Di surroundingnya itu cukup indah dan punya historical. Kami dibangun menjadi salah satu bendungan terbesar, sampai saat ini masih terbesar di Indonesia dan di ASEAN. Juga memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada, khususnya air, ya. Jadi memang dari sisi itulah kita menjalankan 3 pilar. Ya, pertama pilar konservasi, penata gunaan air, dan pengelolaan air rusak. Itu semua dikemas tugasnya. Dan tugas saya yang dikasih kewenangan untuk menjalankan wisata, bagaimana memberikan edukasi ini semua pada masyarakat umum. Sehingga kami bisa menjadi satu destinasi yang menarik dan menjadi leading sector untuk semua destinasi yang ada di surrounding sini. Aktivitas wisata yang bisa dilakukan di kawasan ini adalah wisata air, seperti Jatiluhur Water World, stand up paddling, hingga berkemah di camping ground tepi waduk. Kegiatan pariwisata ini diharapkan bisa mendorong perkembangan perekonomian masyarakat di sekitar. Jangka pendek kami menyiapkan infrastruktur bagi pengguna untuk bisa menikmati piknik yang simpel. Piknik yang simpel yang bisa memberikan sesuatu yang lebih. Kita akan membenahi infrastrukturnya, kita punya kafe, kita punya kuliner, kita punya hotel, bisa staycation. Dan mungkin sebentar kita bisa punya convention yang bisa dipakai untuk MICE. Juga bisa dipakai untuk salah satu tugas kami itu mengedukasi dengan adanya learning center. Kemudian jangka panjangnya, kami di surrounding sini punya banyak destinasi. Kami kerjasama dengan Pemda Kabupaten Purwakarta, dengan Pemprov Jabar, bagaimana memberikan informasi terhadap semua destinasi wisata di sekitar kita. Ada sekitar 60-an destinasi yang mungkin orang Jakarta belum tahu. Yang tahunya kalau ke sini pasti ke Jatiluhur. Nah, dengan kita menjadi point center mereka, memberikan satu informasi bagi mereka, saya pikir bisa menggerakkan nanti orang-orang mau mengunjungi tempat-tempatnya, membeli produknya. Walaupun kami punya cita-cita punya satu prototip rumah produk dari UMKM di sini. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa dengan adanya pengeringan inspeksi dari TLS ini, kami dari Perum Jasa Tirta II tetap menjamin kebutuhan air untuk air baku, air industri, dan listrik demi tercapainya kemakmuran dan kebutuhan masyarakat secara umum. Terima kasih.